Makasih Pak. Saya eh, baru kemarin mengikuti sebuah sharing internal yang menggunakan metode yang agak mirip dengan ini, tapi eh, perbedaannya sedikit adalah bagaimana mereka menyajikan data-data yang sebetulnya kesimpulannya agak-agak mirip tadi ya, yang kita lihat sama-sama. Jadi mereka bisa tahu di mana harus meletakkan fasilitas umum tambahan dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengulang apa yang dikatakan Pak Max tadi barusan, bahwa kita jangan terpaku pada software yang itu aja. Nah, presentasi yang saya lihat kemarin itu mereka mengkombinasikannya dengan Rhino dan Grasshopper untuk mendapatkan grafik yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa undang mereka untuk sharing di sini, dan kalau kami berhasil mengundang mereka, Pak Max harus datang untuk melihat. Siap, 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 siap. Baik, sudah cukup banyak pertanyaan di chat room. Pak Max bisa lihat pertanyaannya atau saya? Oh, maaf, di chat ya? Ya, Maaf. di chat. Iya. Oh ya Allah. Waduh. Saya Jadi deg-degan ini. pertanyaannya panjang-panjang lagi. Saya yang Sebentar ini Pak. Oh, Pak, pertanyaan pertama dari Pak Heru ya. Ya, ada komentar dari Pak Heru. Menarik dan dapat pengalaman. Terima kasih Pak. Ya, Mas Reski. Mas Rahman, apakah VR ini bisa diaplikasikan dengan kualitas yang lebih high resolusi? Iya Mas, bisa Mas. Ini punten ini saya waktu S2 ini kan pakai komputernya komputer lab dan komputer pribadi itu, aduh, Acer ya. Jadinya seperti itu ininya. Kalau misalnya VR yang profesional dan pakai Unity 3D itu jauh lebih bagus Mas. Saya hanya punya license-nya ini yang Kios 3D. Kalau Unity 3D itu jauh lebih bagus lagi. Ya, sebenarnya Quest 3D bisa dimaksimalkan, tapi itu challenge pool-nya itu kayak pemrograman. Nah, untuk membuat VR model ini, kita sebagai landscape arsitek juga butuh orang IT juga ya, yang bisa membaca bahasa-bahasa pemrograman ya. Kemudian terima kasih atas paparan yang runut dan menarik ini, Pak. Desainer dapat merasakan pengalaman ruang dari sudut pandang visitor dengan baik. Mohon informasi bagaimana penentuan visitor agar relevan dengan target market. Ya, memang penentuan visitor ini sangat penting. Tapi saya sudah mencoba visitor landscape student ya di penelitian yang setelahnya ya. Itu saya membandingkan hasil dari landscape student dan visitor biasa yang ketemu di lapangan langsung. Ya, itu saya cobanya di Kebun Raya. Jadi ada mahasiswa landscape yang saya undang dan saya juga mengundang orang yang pengunjung yang ada di sana. Nah, tapi hasilnya tidak terlalu berbeda, ya, hampir sama ininya. Jadi penentuan responden, tapi itu baru dari satu penelitian. Memang ininya memang tergantung pada si tapak itu fungsinya apa. Misalnya. Nah, fungsi yang saya presentasikan tadi adalah hutan lindung untuk disebutkan itu di ininya pendidikan ya, karena ininya student ya yang relevan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita hutan wisata yang kita mau coba hutan yang sudah dibuka misalnya Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas gitu ya. Kemudian terus kita menggunakan pengunjung yang ketemu di sana, itu challenge-nya itu pertama mereka itu tidak semua itu mau bersedia jadi responden yang kita mau ngikut rule-nya kita itu ya. Itu tidak misalnya nih saya mau di GPS tracking mau, tapi saya sharing foto enggak gitu. Wah, itu tunggu dulu. Ya, kita harus komitmen dulu. Sharing fotonya itu harus mau gitu ya. Nah, kalau nggak mau, wah tunggu dulu gitu ya. Kemudian terkait kondisi fisik baik karena usia atau handicap, apakah ada sesi di mana
visitor difasilitasi dengan kendaraan sehingga mampu mengeksplor tempat-tempat tersembunyi dalam site yang mungkin perlu terlalu melelahkan untuk ditempuh dengan perjalanan kaki biasa. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus juga nih, Pak. Kalau ini tergantung ini ya, kita dalam meneliti. Kalau misalnya GPS tracking ini kita tidak terlalu permasalahkan, hanya VIP saja, maka responden itu mau jalan kaki, mau sepedahan atau mau pakai alat handicap itu tidak masalah karena tidak dideteksi waktunya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menganalisis waktu tempuh itu juga dianalisis, itu baru ada masalah. Karena apa? Karena GPS logger itu kan mendeteksi per detik, ya. Dia per detik atau kita bisa setting per 5 detik, per 10 detik, terus bisa. Syaratnya harus sama. Kalau misalnya jalan kaki semua. Kalau misalnya ada yang jalan kaki, kemudian satu lagi pakai sepeda, maka itu harus dipisahkan analisisnya. Tidak boleh jadi satu, karena 10 detiknya orang jalan kaki lebih rapat daripada 10 detiknya orang yang pakai sepeda. Nanti kalau dicampur analisisnya bias nanti. Ini harus dipisah analisisnya. Tapi itu satu penelitian yang menarik itu. Karena kenapa? Kita bisa bandingkan perilakunya orang yang jalan kaki, mereka perilakunya gimana, melihat pemandangannya gimana gitu ya. Dan orang yang bersepeda seperti apa. Jadi kacamatanya orang pejalan kaki, kacamatanya orang bersepeda, ini menarik ini. Ini bisa masuk ke Q1 itu, jurnal Q1. Ya. Itu bagus sekali Pak Taruna. Nah, itu ya barangkali Yali bisa jadi ini ya, mengkoordinir untuk penelitian bersama. Ini bagus sekali Pak, ide tersebut. Tadi dikatakan untuk view yang menarik sebaiknya tidak sekaligus tapi dibagi dalam beberapa kelompok. Alasannya kenapa ya view menarik? Ini sebenarnya itu idealnya itu satu-satu Pak Bu. Jadi satu-satu orang jalan itu tidak saling influence, tidak saling mempengaruhi. Kalau misalnya kita 60 orang langsung jebret, mereka pasti membuat kelompok-kelompok sendiri nanti. Dan saling kelompok sendiri itu nanti ngobrol-ngobrol, artinya ini bagus ya, ini bagus. Nah itu sebenarnya tidak boleh saling mempengaruhi. Nah oleh sebab itu saya per hari itu hanya 11 orang sampai 15 orang gitu ya. Nah itu di startnya itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Di startnya berbeda-beda. Nah tapi kendala di lapangan ini berbeda. Hutan lindung Bukit Kucing tidak seperti di Kebun Raya Bogor. Hutan lindung Bukit Kucing itu bahkan penunjuk arahnya itu nggak ada, dan itu masih bagian ada yang masih ada pakai perkerasan, ada yang tidak pakai perkerasan. Nah maka dari itu harus didampingi oleh jagawana. Nah jagawananya itu yang sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu dari 15 orang itu per 3-4 orang ya di ini sama jagawana gitu ya. Nah, kita mengambil resiko influence yang lebih sedikit lagi. Itulah maksud saya kita saling idealnya itu nggak boleh saling mempengaruhi. Karena budayanya orang Indonesia kalau jalan bareng pasti walaupun nggak kenal jadi kenalan. Ini berbeda kalau misalnya kita penelitiannya dengan orang luar ya. Mereka di start bareng bersama-sama, mereka pasti jalan sendiri ya. Banyakannya demikian. Kemudian selamat sore Mas Mek, tadi infonya di Jepang dengan VR sudah biasa dilakukan. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah ini masuk dalam materi perkuliahan? Apakah ada kursus untuk kalangan praktisi? Nah ini berat saya ngomongnya ini. Jujur saya nggak sempet ini ke VR model ke perkuliahan. Kenapa? Karena materinya anak-anak itu udah berat ya. Saya sendiri sebagai pengajar itu kasihan kadang. Kalau misalnya karena kenapa? Untuk mempelajari VR model ini kita harus pelajari runut tadi itu, dari AutoCAD dulu, SketchUp dulu ya. Karena pemahaman 3D itu nggak bisa kita seperti kursus. Ini loh cara-caranya, nggak bisa. Kita harus sampaikan bahwa
pemahaman 3D itu kalau misalnya di AutoCAD sistem koordinatnya bagaimana, SketchUp sistem koordinatnya bagaimana, dan seterusnya. Apa itu sistem koordinat? Maka dari itu kan kuliah itu nggak langsung simsalabim ya, tapi ada materi kuliah per minggunya. Nah, untuk materi kuliah Aplikom, mulai saya datang itu memang separuh GIS. Jadi 7 kali pertemuan pertama itu hanya AutoCAD saja. Nggak sempet ya untuk ini kan VR nih. Pingin sebenarnya ini VR, barangkali nanti ya kita sedang menyusun kurikulum K2020 ya. Nanti barangkali. Nah ini di Indonesia sebenarnya banyak game-game developer itu sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan para game developer juga ya. Itu untuk presentasi ini. Presentasi VR ini juga banyak digunakan untuk ini public hearing ya. Jadi mereka itu bukan untuk 1-2 single user, tapi buat public hearing misalnya gimana sih persepsi Anda terhadap desain ini. Nah, kemudian oleh sebab itu kalau misalnya kita ini kan animasi kan hanya terbatas yang kita tampilkan, maka dari itu kita pakai VR biar kelihatan semuanya. Nah, di penelitian VR memang banyaknya VR model ini untuk public participation-nya. Dan juga untuk pendidikan ya, banyaknya juga buat pendidikan, misalnya edukasi untuk climate change misalnya ya. Bentuknya juga game like. Kita juga harus pikirkan juga mungkin ya IALI untuk edukasi masyarakat. Barangkali suatu hari nanti kita bisa membuat bareng-bareng VR ya untuk mengidentifikasi mengedukasi masyarakat misalnya dampak dari perubahan iklim terhadap landscape misalnya muka air laut naik gitu bisa kita ini. Kemudian apakah ada kursus untuk kalangan praktisi? Kita silaturahmi aja lah Bu Ira ya, kita dalam satu ini IALI ya, di organisasi IALI aja lah nanti. Sangat Pak Dian Heri sangat menarik dan inspiratif Pak, terima kasih. Pertanyaan, sejauh mana kualitas VR ini dapat dimaksimalkan sehingga pengalaman ruang betul-betul mendekati? Apakah lagi kalau digabungkan dengan efek suara air terjun misalnya? Bisa Pak, ya ada Pak ininya menunya. Hanya memang ya itu tadi kita harus punya keterampilan itu game developer tadi itu Pak. Maka dari itu kita tidak bisa berjalan sendiri sebenarnya untuk pembangunan ini ya. Saya juga kalau saya sendiri saya juga butuh bantuan kawan-kawan yang tertarik dengan VR model ini. Ayo kita ulik bersama-sama ya. Ya, dari bidang IT juga kita perlu. Ya kalau sejauh mana kualitas rendernya? Oh, sekarang ini pakai Unity 3D itu luar biasa Pak. Ini sudah ini salah satu produknya kalau misalnya kita main Free Fire misalnya, main Garena Free Fire itu sebenarnya landscape-nya itu ya itu kalau misalnya nggak ada tembak-tembakan itu ya suatu landscape, model simulasi landscape sebenarnya itu. Bahkan ada satu game yang dia itu mengambil simulasi dari kota-kota besar di dunia ini ya. Ini sebenarnya bisa kita membuat VR untuk itu. Kemudian dari Pak Panji Kurniawan, saya sangat mengapresiasi terlebih kondisi saat ini 4.0, penyajian dari sebuah informasi ini menjadi sangat leluasa dengan VR, terutama menstimulus pengalaman ruang dari sisi pengguna klien. Betul Pak, saya setuju juga Pak. Selama ini dalam format VR, sejauh mana kita bisa merasakan environment dari lokasi yang kita desain, terlebih saat ini kita menguatkan dari sisi genius logic-nya. Ini saya juga harus melakukan ini ya, harus melakukan studi lebih lanjut ya. Maksudnya kan kita kan sebagai ini Pak, mohon maaf saya. Oh iya Pak Panji. Sebagai landscape kan biasanya ngedesain tuh. Iya. Nah biasanya kita kan akan memunculkan nilai-nilai di dalam lokasi itu, misalnya soul of the sense of place-nya segala macam. Nah sejauh mana VR bisa mengakomodir itu? Terima kasih Pak. Ya, memang ini VR ini kita membuat sebuah simulasi dari reality world ya.
Jadi mulai dari setiap elemennya itu bisa kita tampilkan di situ, dan juga seperti yang tadi disampaikan bisa menambahkan suara, ya, bisa menambahkan hembusan angin, bisa menambahkan sinar matahari, ya, dan juga aspek-aspek lainnya juga. Nah itu sebenarnya bisa, cuman karena keterbatasan saya pribadi ya dalam menampilkan ini, ya itu jadi masalahnya itu. Ya. Perbandingan antara Unity vs Unreal Engine di dalam menggunakan pembangunan data tapak pada hasilnya 3D sampai 3D scan. Maksudnya barangkali gimana Pak Wanji yang kedua ini? Maksudnya Pertanyaannya. kan kalau kita lihat game developer itu kan yang kalau misalnya selain Lumion ya ada Twinmotion. Nah, Twinmotion-nya kan basis yang free itu kan yang sama kayak Unity gitu, Pak. Iya, Pak. Nah itu kan bisa membangun apa namanya konsep-konsep seperti itu. Maksud saya sudah pernah belum Pak Hadi menggunakan yang Unreal Engine, terus gimana perbandingannya? Ya. Kemudian kalau yang 3D scan itu ada pertanyaan yang di bawahnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, 3D scan, ya. Ya, untuk yang pengalaman pakai Unity 3D ini, mohon maaf saya masih belum pernah menggunakan Pak untuk yang Unity 3D ini. Saya baru sampai Quest 3D. Memang pada perkembangannya Quest 3D kemudian tidak ini ya, tidak populer ya, kalah sama Unity 3D. Ini kemudian 3D scan ini ada beberapa elemen, terutama kita di landscape salah satu elemen penting adalah vegetasi tanaman. Vegetasi yang selama ini ada di dalam format 3D rata-rata tanaman Indonesia, minim sekali yang kalau dulu 3D Max ada namanya RPC untuk membuat JPEG terlihat seperti 3D dimensi atau 3D proxy, mengingat 3D itu akan memperhitungkan cahaya pada setiap meshing objeknya. Nah, bagaimana pengalaman selama ini? Haha, ini Pak. Ya, saya sudah pernah mencoba Pak untuk membuat 3D tanaman-tanaman Indonesia. Memang algoritmanya Pak, waduh, bukan main. Itu membuat angle-nya ini Pak yang rumit Pak ya. Nah, sebenarnya kita bisa pakai, ya 3D scan ini kami sedang proses pengajuan untuk pengadaan Pak. Nah, sekarang memang ininya 3D scan Pak. Kita pakai 3D scan itu. Kita barangkali kita bisa membuat modelnya yang kecil analog, kemudian kita scan 3D. Itu jauh lebih ini. Tapi kalau saya pribadi, saya sudah pernah coba bikin pohon Pak. Dengan angle yang aduh susah Pak. Ya. Barangkali Pak Panji punya pengalaman ya. Kita pakai 3D Max ya juga ada ininya, ada barangkali Pak Panji punya pengalaman. Ya. Kebetulan di kampus itu ada 3D scan, Pak. Ya. Dan kebetulan saya pengampu mata kuliahnya. Cuman untuk tanaman belum pernah saya aplikasikan. Nah, maksudnya siapa tahu Pak Hadi pernah, itu kan dia berhitung tentang meshing-nya segala macam. Itu kan sangat berat sekali gitu. Siapa tahu sudah pernah coba ke sana gitu Pak Hadi. Siapa tahu bisa mengakalinya gitu loh. Kita perlu ngulik Pak. Bahkan saya juga belum pernah ini mengoperasikan 3D scan, itu masalahnya. 3D scan, 3D printing ya kita sih. Siap Pak. Iya, siap Pak. Pembuatan VR model untuk keperluan proses desain saja atau fungsi lainnya, misalnya dalam tahap evaluasi desain, manajemen, maintenance, ini di mana-mana. Nggak cuma hasil desain ya, tapi juga seperti tadi itu kita analisis hasil desain juga ya. Di mana-mana ini Pak Cipta Vidiana. Ini pertanyaan bagus sekali, terima kasih Pak. Itu memang Mbak ini loh, dalam Pak Mek. Ya? Itu Mbak. Oh Mbak, mohon maaf. Ya memang tidak hanya hasil desain, tapi juga dalam kita maintenance management juga. Termasuk tadi itu kita misalnya memberikan informasi pada para pengunjung melalui sebuah tour, ya, misalnya nursery tour, ya. Nah itu bisa ya menggunakan VR-nya. Ini masih dari Pak Panji, pernah digunakan dalam satu proyek penelitian Hadi dan bagaimana hasilnya? Ya itu Pak, hasilnya ada di ini
masih tahapnya barangkali saya masih jauh ya dari Pak Panji nih. Masih kalah ini dari Pak Panji nih. Pak Panji sudah pakai 3D scanner. Saya masih belum ya. Kami masih Saya baru juga masih nyoba, pengajuan Pak. nih. Karena interest aja, Pak. Ya betul, Pak. Baru nyoba. Iya. Seru kayaknya, Pak. Saya kalau mau yang ideal, Pak, ada juga itu pada waktu saya S2 itu. Iya. Aduh, saya lupa itu namanya, Pak. Leno 3D, Pak, kalau salah. Ya, Leno? kalau nggak salah ya. Bukan, Leno 3D kalau nggak salah. Oh, Leno 3D. Ya, tapi itu dari salah satu researcher, Pak. Pernah dipresentasikan dalam Digital Landscape Architecture Conference. Dia itu membuat ininya mulai dari masih kecil tanamannya, kemudian terus naik, dewasa, jadi besar. Dan itu bisa digunakan untuk VR. Tapi yeah. Pak, bikin satunya aja susah, Pak. Sementara kita kan jumlah tanaman kan. Sebenarnya kalau IALI kita bisa kerja sama di bawahnya dikoordinasi sama IALI. Kali nanti IALI bisa menerbitkan library 3D tanaman Indonesia. Wah, itu keren sekali. Seru itu, Pak. Seru. Iya, kebetulan kami di sini kan ada komunitas bambu, Pak. Jadi mereka punya 1000 bambu, jenis bambu. Itu kami ada niatan ke sana sih, prodi arsitek Unila. Mentridikan itu, tapi belum dimulai sebenarnya, baru kerjasama saja. Saya pikir ini kesempatan yang baik nanti Pak Mac dan Pak Panji kopi darat ini. Siap, Pak. Diskusi yang lebar yang bisa memperkaya kita semua di sini. Ternyata waktu itu saya pelantikan saya duduk sama orang luar biasa ya, Pak. Aduh, Pak Panji, ya Allah, yang waktu ketemu dia itu ya. Aduh, iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, jawabannya, Pak. Iya, siap Pak Panji. Aduh, saya senang sekali ketemu Pak Panji ini di sini. Kemudian bagian kedua, saya membayangkan kalau dikembangkan dengan RFID, misalnya dapat dimanfaatkan juga oleh pengelola wisata nantinya supaya pengunjung tidak menumpuk hanya di bagian tertentu saja, tapi diarahkan oleh guide tour atau pengatur pengunjung juga. Betul sekali itu. Ide bagus, Pak. Betul, Pak, itu, Pak. Salam kangen ya Bu Alinda ya. Bu Alinda ini di atase pendidikan di Jepang ya. Salam hormat, Bu. Kemudian dari Pak Hanif Budiman, berdasarkan pengalaman menganalisa lanskap melalui VIP ini, Pak. Menurut Pak Arifin, secara umum hal yang lebih menarik dari pengunjung di satu kawasan lanskap adalah frame ruang lanskap atau objek yang unik. Benar. Ini dari yang ini penelitian saya yang di di Bukit Kucing itu, hutan lindung Bukit Kucing. Itu untuk pemandangan, itu pemandangan kota yang ini ya. Karena itu konteksnya hutan dan opening. Nah, opening ini Pak penting. Ini kalau boleh saya sharing lagi ya. Nah, openingnya ya. Dan juga pemandangan kota yang panoramic view ini. Nah, tapi selebihnya itu banyaknya itu bagian-bagian tanaman ya. Bagian-bagian tanaman, serangga kecil, itu objek yang dari satu konteks hutan ya. Hutan artinya dalam hal ini masih hutannya paling man-made-nya itu gazebo, jembatan, sama trail, sama konblok saja. Tapi kalau konteksnya, kalau di Kebun Raya Bogor, nah itu banyak pemandangan ini ya. Pemandangan ke arah lawn ya yang paling banyak. Terus juga pemandangan ke Istana Bogor dan juga pemandangan dengan foreground bangunan-bangunan kolonial itu banyaknya. Ya. Memang ini ya saya baru melakukan ini ketiga ya, tiga ruang terbuka hijau ya. Di Bukit Kucing, hutan lindung Bukit Kucing, kemudian terus Kebun Raya Bogor, dan satu lagi hutan C4 ya. Ini yang saya sedang tulis untuk publikasi saya selanjutnya.
yang hutan C4 ini. Ya. Kalau di hutan itu banyaknya ke objek, termasuk yang di hutan C4 ini banyaknya ke bagian-bagian tanaman seperti akar. Ya. Akar kan di sana banyak pohon kenari ya, jadi akar-akar kenari. Kemudian tajuk pohon melihat ke atas ini banyak. Ya, upper view ini. Pak, ini kemudian senior saya Mas Zaki Maro. Ini Anhalt University. Halo Mas. Terima kasih Pak Hadi dan paparannya. Maaf tadi telat bergabung. Ya, memantau dari Rektorat ITS, Bapak Rektor ini ya. Melihat materi ini saya jadi ingat DLA ya, conference tahunan di Dessau ya. Pada waktu tahun saya di Arsesleben. Materi mengenai digital dan budget landscape ini perlu sering-sering disosialisasikan dan di-sharing di negara kita mengingat perkembangannya sangat luas. Saya kemarin belum kita ngobrol banyak, betul sekali Mas Zaki. Ya, seperti saya tadi ini, saya jadi curious juga sama penelitiannya Pak Panji ini ya. Pak Panji ini selanjutnya nih, next nih. Ya, Mas Meda, wah ini Mas senior juga. Ya, Mas Meda Baskara. Ya. Terima kasih Mas Meg ya, sama-sama Mas. Gimana sistem kerja alat scan filling tadi? Itu dia Mas. Saya di mana di Polandia itu terus terang didemokan itu hanya sekilas ya, karena ini juga penelitiannya mereka. Jadi hanya ditunjukkan yang tadi ya, gimana scan yang di kepala tadi, saya lupa itu namanya, yang kok lupa itu. Itu bisa tampilannya nanti dalam sinar gamma, theta, alfa gitu ya. Banyak. Itu sebenarnya banyak dipakai oleh orang-orang yang ini Mas, yang penelitian mengenai psikologi. Ya, ini psikologi. Maka dari itu saya sangat setuju sebenarnya dengan konsep kampus merdeka ini ya. Landscape arsitek ini, arsitektur lanskap, ini boleh mempelajari bidang ilmu lain seperti psikologi gitu ya. Jadi penelitian mengenai landscape psychology ini lagi tren juga loh ini. Ya. Gitu ya. Jadi kita ya Bapak Ibu, kalau boleh saya sekitar 3 menit aja, saya mau keluar sebentar. Ini anak saya lagi rewel. Sebentar ya, mohon maaf. Nanti saya balik lagi. Bentar. Mangga, silakan Pak Mek. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya ingin menyapa beberapa orang yang sudah lama tidak jumpa. Ini tadi saya lihat ada Bu Alinda. Halo Bu, selamat datang, selamat bergabung di acara kami. Juga sepintas saya lihat peserta hari ini lumayan komplit ya. Ada dari Merauke, Pak Samuel. Tadi saya lihat juga ada dari Sulawesi Selatan. Cukup beragam, dan terutama yang di timur Indonesia ya. Udah malam ini sekarang ternyata. Pak Mek sudah datang lagi. Monggo Pak Mek. Siap Mas. Ya. Kemudian ya, mohon maaf saya belum bisa menjawab yang Mas Meda Baskara karena saya juga hanya didemokan sebentar Mas. Tapi itu bisa kita lakukan penelitian menggunakan alat tersebut. Sebenarnya alatnya nggak mahal itu, nggak begitu mahal. Makanya kita orang yang suka yoga barangkali sudah ini ya terbiasa dengan alat tersebut. Nah itu kita bisa cobakan ya dengan mengundang orang ke landscape, kemudian mereka berdiam diri di landscape itu, memandang, dan kita deteksi pakai alat tersebut. Nah, kemudian apa yang paling banyak yang ditunjukkan oleh sensornya? Apakah gamanya atau apanya gitu. Nanti indikator itu yang kemudian kita bisa catat. Nah, itu landscape psychology. Itu ada satu pemintaan sendiri ya di Polandia itu, di Department of Landscape Art Polandia yang meneliti tentang itu. Nah, saya kira itu ide yang bagus juga kita
slides itu. Kemudian malam Pak Rahman, maaf telat bergabung, mengurus izin masuk wilayah posko. Oke. Satgas Pak Samuel dari Papua. Ya, salam kenal Pak. Kemudian Mas Tommy, ini ada share pengalaman seminggu yang lalu saya diminta membuat konsep lanskap sebuah rencana taman kota, tapi saya hanya diberikan data satu file PDF berupa rencana pengembangan commercial estate 250 hektar. Saya coba buatkan konsep tersebut secara VR, tetapi menggunakan software real-time landscape architect seri 2020 RLA saja dengan outputnya berupa gambar 2D, 3D, real-time movie dengan kualitas gambar yang bagus. Bisa dimasukkan efek suara, musikal, lighting, dan juga bisa diatur waktu penyajian pagi, siang, atau malam. Dan kliennya jadi langsung paham dan mengerti presentasi konsepnya. Siap Mas, bagus ini Mas. Ini Mas Rahman barangkali presentasi selanjutnya Mas Tommy perlu nih Mas. Bagus ini. Rizky catat. Pak Hanif, apa tantangan ke depan agar metode ini bisa digunakan sebagai alat evaluasi bagi pengelola lanskap atau pengambilan kebijakan di suatu daerah di Indonesia? Nah, ini pertanyaan metode VIP barangkali ya, VIP di GPS tracking. Nanti ini kalau misalnya dalam ini ya, kita kan dalam suatu perencanaan atau desain suatu kawasan di kota itu kan biasanya ada studi, aduh saya kok jadi blank ini. Biasanya saya lakukan ya, studi dulu ya sebelum kita melakukan perencanaan itu ya. Nah, barangkali salah satu metodenya bagi pembuat dokumen ya untuk studi kelayakan ya, atau studi apapun itu sebelum kita melakukan, ya, harusnya kita lakukan VIP dan GPS tracking gitu ya. Nah itu kalau misalnya bisa dilakukan itu, maka nanti perencanaan atau desain itu jadi lebih tepat ya. Karena kenapa kok kita perlu metode ini di awal? Karena begini, banyak kita membuat fasilitas sudah melalui proses pengadaan, ya, proses pengadaan panjang mahal juga. Ternyata fasilitas tersebut nggak laku, misalnya. Kita buat gazebo bagus-bagus atau kita buat suatu tempat place yang bagus, tapi nggak laku gitu, karena itu tidak tepat gitu ini ya. Objek yang menariknya di tempat lain, tapi kita lakukan itu di tempat yang lain gitu ya, kita membangunnya. Nah itu yang inefisiensi itu, kalau misalnya VIP ini jadi salah satu syarat misalnya untuk bukan syarat lah apa, salah satu option untuk melakukan studi ya. Itu barangkali akan jadi ya buat pengambil kebijakan ya bisa membantu ya. Apakah ada template jenis tanaman yang sudah di-scan, foto yang sudah di-convert dalam file SKP, SketchUp? Saya juga cari ini. Saya juga cari. Kalau yang ini hasil dari crop dari foto yang dibersihkan background-nya itu, kalau zaman dulu itu saya sempat mengajarkan ya, tapi karena sekarang ini aplikasi komputer itu ya waktu buat ya itu kemakan oleh materi yang lain, GIS yang juga banyak, jadi saya nggak sempat mengajarkan Photoshop ya untuk saat ini ke mahasiswa. Biasanya saya berikan tugas ini ada foto tanaman, tolong bersihkan background-nya gitu ya. Nah kemudian ini dipakai bersama. Nah kalau itu yang dalam bentuk foto, kalau bentuknya 3D itu memang wah susah ini ya. Salah satu caranya pakai 3D scan sebenarnya. Kemudian tantangan metode VIP GPS track, saya ingin belajar Pak Mek, bantuin ya. Saya juga ingin belajar dari Pak Tommy. Terbalik Mas, saya mau belajar ini. Aduh, ayo kita belusukan, ayo. Kita feel of the land, ayo siap. Insya Allah. Kemudian dari Pak Heri Nurta Herpriana, kemampuan teknologi VR ini nampaknya masih bisa terus berkembang, betul sekali.
hingga bisa saja sangat serupa dengan kondisi realnya. Betul sekali, Pak. Manakala hal ini terjadi, bagaimana menurut Pak Ahmad Arif, Pak Hadi, apakah akan mempengaruhi perilaku manusia untuk cukup menikmati keindahan lewat VR saja tanpa mengunjungi objek yang didesain dengan bantuan VR ini? Apakah dalam studi yang penutur jalani pernah jadi concern mengenai hal ini? Kalau menurut saya pribadi, tidak ada yang bisa mengganti objek yang sudah dibuat oleh Yang Maha Kuasa ya. Nggak ada yang ini hanya simulasi saja Bapak Ibu. Dan simulasi ini pun secanggih-canggihnya Pixar Studio di Amerika itu Hollywood ya, untuk membuat simulasi dari 3D pasti ada minusnya juga, jauh lah, nggak bisa kita bandingkan ya. Tetap manusia perlu ke outdoor. Nah, sebenarnya VR ini membantu. Misalnya nih, kita datang ke sebuah kawasan hutan wisata. Tentu kita bagian di welcome area-nya, idealnya itu juga ada pusat informasi. Nah, di pusat informasi itulah kita gunakan VR. Sehingga pengunjung itu bisa mau kemana dia sudah lihat dulu nih. Oh, di sini, oke. Nah, kemudian dia masuk ke hutan untuk berkunjung itu bisa jadi seperti itu. Atau masa kondisi pandemi COVID seperti ini ya, banyak sekali tur-tur virtual ya, bisa kita lakukan itu. Tapi yang namanya pergi ke outdoor, pergi ke alam terbuka itu nggak bisa digantikan dengan VR ya. Menurut saya tuh. Bu Lola Majid, terima kasih Pak Mek, terima kasih kembali Bu, Pak Heri. Dengan kata lain, nggak perlu berkunjung ke lokasi, tapi cukup dengan VR saja. Saya kira tetap berkunjung ke lokasi, Pak. Tapi buat kita yang mau berkunjung ke lokasi, ya, misalnya saya sendiri mau berkunjung ke luar negeri misalnya, saya biasanya melihat ininya apa, paling nggak dari Google Earth-nya ya. Saya ingin lihat seperti apa, street view-nya seperti apa gitu ya. Nah itu jadi bahan informasi tambahan. Tapi bukan berarti terus itu nggak perlu kita nggak beda. Ininya sense-nya juga berbeda. Ini beda sekali. Walaupun nanti. Terakhir kayaknya. Iya, pertanyaan terakhir mana ini ya? Ya itu pertanyaan terakhir Pak Max. Yang mana Mas? Yang terakhir Mas? Yang tadi dari Pak Heri tadi. Oh udah ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, makasih banyak atas presentasinya dan sharingnya. Sebelum acara ini ditutup secara resmi, Pak Kang Dian Heri ingin menyampaikan beberapa hal. Silakan Kang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Saya pikir membuka wawasan baru, saya pikir malah jadi membuka banyak sekali ide-ide baru yang bisa kita kembangkan nanti ya. Bisa kita kolaborasikan, bisa kita kembangkan, dan saya pikir IALI nanti bisa menjadi fasilitator untuk berbagai kemungkinan kita berkolaborasi itu gitu. Terima kasih Pak. Bentar, ini Mac atau Mac? Karena nulisnya tadi beda-beda Pak. Ya. Itu singkatan Pak. Yang benar MACK Pak. MACK. Berarti saya benar kali Pak. Berarti saya benar. Punten Kang Dian, saya potong sedikit. Teman-teman yang lain, punten tolong dihidupkan videonya ya sambil ini ditutup, nanti kita sudah sempat meng-capture. Dilanjutkan. Oke. Ya, jadi saya terus terang dengan mengadakan kegiatan IALI Talk seperti ini sangat senang begitu ya secara pribadi, karena rupanya variasi spektrum ilmu kita itu sangat luar biasa begitu. Dan beruntungnya mereka yang bisa terus berkreasi, mempertemukan berbagai hal begitu ya untuk kepentingan pengembangan ilmu kita, dan tentu untuk diaplikasikan dalam kegiatan desain atau planning di bidang landscape ini begitu. Nah, saya sih berharap acara seperti ini tidak hanya
IALI mengadakan, kemudian mengarrange event begitu ya. Bisa sangat berharap kalau misalnya ada ide dari teman-teman atau mungkin punya pengalaman membuat sebuah eksperimen misalnya terkait dengan pengembangan proses atau tools atau apapun, supaya manfaatnya lebih bisa terekskalasi, terekspos dengan besar begitu. Mari kita sama-sama kembangkan melalui IALI, gitu. Apalagi di sini sekarang kita didukung penuh oleh BCI Asia, Construction Plus, ada juga Aslinesia begitu. Tentu dukungan dari media ini akan sangat luar biasa begitu mengangkat kita begitu. Sehingga dengan demikian kembali saya mengajak teman-teman semua ya, mari kita sama-sama mempertemukan atau mengkawinkan, mengkombinasikan, mengintegrasikan berbagai potensi yang kita miliki, dan jangan ragu, jangan khawatir untuk sharing, karena ketika kita sharing maka konon katanya itu ilmu kita akan bertambah gitu. Buktinya dengan semakin banyak pertanyaan tadi kan, kita juga semakin kreatif tentunya ke depannya begitu. Nah, kita sendiri sedang berencana untuk mengkolaborasikan, IALI sendiri sedang berencana untuk mengkolaborasikan pengalaman Pak Mek ini dengan pengalaman Pak Meda. Jadi Pak Meda dengan Seabourse, kemudian Pak Mek ini dengan pengalaman virtual reality seperti ini. Nanti akan kita coba kolaborasikan di IALI sehingga tadi bisa lebih terasa manfaatnya begitu ya, bisa lebih jadi mungkin ke depan mudah-mudahan bisa jadi tools bersama begitu ya, sehingga ketika presentasi ke klien dengan mudah pertama bisa dengan cepat mempersepsi desain kita. Kedua, juga mereka bisa sampai memikirkan atau membayangkan tahapan maintenance-nya begitu dengan bantuan tools-nya dari Mas Meda. Nah, saya pikir hal seperti itu perlu terus kita kembangkan lah. Dan saya sangat berharap kalau IALI bisa menjadi media untuk itu semua. Gitu. Terima kasih Pak Rahman, terima kasih Pak Mek, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan kata sambutan, kata-kata penutup dari Pak Kambian tadi, kita akhiri acara hari ini. Di depan kita tidak ada sesi, namun ada kegiatan dari PD IALI Yogyakarta. Silahkan dilihat nanti flyernya di medsos kita, kegiatannya apa dan bagaimana. Salah satu pematerinya nanti adalah Pak Hanif Budiman yang juga hadir hari ini. Pemateri yang lain kalau nggak salah Pak Gunawan ya, salah satu penasehat dari IALI Jogja. Demikian akhir kata. Ya, hari Sabtu depan. Jam 10. Akhir, ya? Jam 10 pagi, bukan sore. Oh, jam 10 pagi ya? Oh, itu diingatkan. Nanti kita cek ulang di medsos IALI Jogja. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang ada foto bersama. Ya, Bu Alinda. Apa kabar Bu Alinda? Alhamdulillah. Mbak Putih apa kabar? Iya, ada Bu Alinda, Mbak Alinda jauh banget. Aduh, ya Allah, Desi apa kabar? Baik. Bapak Ibu sekalian, salam yang belum kenal, salam kenal. Yang udah kenal, salam kangen. Ada Mbak Anggia juga tadi saya lihat. Bu Anggia sibuk deh, seperti biasa. Bu Nunung makasih ya, aku udah ditraktir 10.000 didaftarin. Transfernya gimana 10.000? Harusnya lebih ya nyumbangnya ya. Sekarang ketua IALI siapa ya? Ini jangan salah Bu, itu 10.000 yen itu Bu. Nah ini nih. Bu Lola, Saya, Bu. Bu Alhamdulillah Bu. Dian, sehat Bu Alinda. Oke ya. Insya Allah saya kelar nanti Agustus pulang. Alhamdulillah. Senang sekali kami Bu. Hanya Pak Bintang yang neokin aku, dari IALI. Yang lain saya kemarin mau nengokin Ibu nggak ada kontak ya Bu? Oh ya? Atuh kunaon? Bukannya nanya sama Pak Kade, Pak Mek. Tahun 2019 bulan September. Oh sempat ya ke sana ya? Ke sini? Dikasih nomor WA tapi ternyata nggak bisa nyambung. Oh serius? Iya. Bukan yang nomor Jepang kali, nomor Indonesia ya? Iya, nomor yang satu lagi. Nah, kalau nomor Indonesia memang jarang dibuka, ya Allah, maaf ya.
Iya, kayaknya masih nomor Indonesia yang saya dapat. Aduh, mohon maaf banget. Nggak Nomor apa-apa. Indonesia tuh tiap pulang ganti nomor kan, soalnya nggak kebayar ganti nomor. Kacau deh. Suka Jadi kayak ketemunya gitu. nanti kalau Ibu pulang aja ya, Bu ya. Insya Allah ya, semuanya sehat. Pak Kadep, arigato, bagus banget presentasinya, keren. Buat Tasya, aduh, masih belajar, Nanti Bu. Yorosiku Iya, ya, aku diajarin. Bu. Amira, apa kabar? Bimbinganku. Bu, sehat alhamdulillah. Ibu Ini Amira ini toh 46 toh. Iya. Aduh ya Senang Allah. ya kumpul gini ya. Hah? Sehat, Mir? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, ya ampun, pada hebat semua Ada nih Mas ya. Paris Paris Pak mana? dosen ini. DI Ada Rizky juga. Sudah Pak. jadi dosen Pak. Paris. Bro, apa kabar? Terima Meda, kasih presentasinya, Baskara, Pak Mek. Baskoro. Iya. Pak Meda, Bu Mas, Murdi, itu Mas apa sehat ya, kabar Pak Bu Heru ya? Murdi? Pak Murdi, Iya. Paris, Salam Ira ya nih, pada canggih nih. Tuh ada Bu Alinda, Irina. apa kabar? ya, Baik, Terima alhamdulillah kasih. sehat. makasih semuanya. Bu Murdi. Senangnya. Aku juga Bu Murdi, Ira salam nih sekarang sehat. nih, keren. Ra, masih bantuin di DKI Rizky, Jakarta. terima Ra. kasih ya Dek Rizky. Oh iya, Mas Rizky yang Bu Murdi, organize salam nih. sehat. Terima kasih Yang Pak ngatur. Rahman, Pak Dian, terima kasih Tuh Rizky, semuanya. Rizky saling seringnya saking seringnya begadang sampai berkumis gitu tuh lihat. Iya. Berkumis mah sama istri. Wajahnya kayak Pak, orang ini ketakutan. Rizky ini dagangnya luar biasa nih Rizky nih. Iya, Biasanya mantap. luar biasa. Terima kasih Pak Mek, luar biasa presentasinya Pak Mek. Sama. Menambah wawasan buat kita semua. Keren. Iya betul. Ya betul. bagus ya, bagus. Iya betul, saya tambah wawasan banget ini. Sekarang Iya. udah, Nah, saya juga mau apalagi di belajar. era Bu. digital begini ya. Udah semuanya harus computerized. Ya. Semuanya Terima kasih hebat. Pak Mek. Semuanya hebat. Terima kasih Pak Bu Alinda Mek. kapan Salam mau kenal. berbagi cerita, Bu? Iya. Siapa? Iya ya. Bu Alinda. Mas Dian Heri, terima kasih juga ya. Ada Kayaknya- Bu ini, Bu Murdi Sama-sama, Ningsih. Bu. Kayaknya yang di Ada Jepang ini. nggak cuma Bu Alinda ini. Bu Cipta Vidiana kayaknya juga di Jepang ini, Bu ya. Dilihat dari ini slidingnya. Iya, sliding Bu Cipta lagi di gitu. Jepang tuh. Di kita Bu Alinda itu ada yang dari Jepang juga tuh, Bu. Siapa Bu Cipta mana nih? Di kota mana itu, Kita Bu? Vidiana. Kita Kyushu. Oh, kita Kisu. Oke. Iya. Harus sowan itu Bu nanti, Bu. Boleh insya Allah nanti. Tanya harus sowan ya. Banyak banget. Kawan kalau buat Jadi atributnya, kan saya 4,5 tahun jadi atributnya, setengah tahun yang 4 tahun jadi landscaper sebenarnya. Soalnya banyak banget yang Asik. dijepret sampai berapa ribu nih sekarang foto, sampai bingung mulai dari mana. Nah, mantap. itu contoh VIP itu. Iya ya. Masuk targetnya. Sampai Ibu apa jumpa. kabar Bu Sri Murdiningsih? Ya. Ada. Apa kabar Ibu Damang? Tata muncul nih Tata nih. Alhamdulillah ya Allah, kangennya. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Jadi saya ingat Bu izin Ningnya, jadi duluan, ingat Bu nggak apa-apa Ning. ya. Ya, sama-sama aku juga pamit Iya, ya. Aku Oke, juga. monggo. Kontak-kontak aja kita per telepon ya. Oke. Mangga Ibu. Terutama yang pada mau nulis yang udah janji sama saya. Oke? Ah, Udah ditagih sama Saya dorong ayo terus teman-teman. ditagih. Gambarnya kayak yang keren-keren kayak tadi tuh. Pokoknya PR-nya gambarnya. banyak nih, PR-nya banyak. Ya. Kalian Oke. berdiri dulu Bye-bye. ya. Ya. Mangga Ibu. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum Terima semuanya. kasih Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih warahmatullahi izin. wabarakatuh. Ibu Izin. Nunung terima kasih ya. Semuanya Ya, salam semuanya. kangen. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Heru. Pak Heru pamit. Iya. Mas Rahman pamit ya. Pak Dian, Ya, pamit Pak ini memang Dian. sudah waktunya. Mungkin 2 menit, 1 menit lagi off semua ini. Oh, oke, Jadi kita kita tutup tunggu. aja. Insya Allah nanti ketemu Pak Dian pertemuan berikutnya nuhun. ya. Mangga. Ya, baik Pak. Terima Sami-sami, Bu. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.